Bismillah. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, para asatidz, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini kita masih dianugerahi rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuajah di masjid yang kita cintai ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita sampai nanti kita kembali ke rumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberkahi kehidupan kita. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah kita, tauladan kita dalam kita sehari-hari. Semoga kita kelak menjadi umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, masuk ke bab yang 36, Mizahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muzahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senda gurau, ya, senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bercanda, senda gurau dengan keluarga dan para sahabatnya. Al-mizah atau al-muzah berarti ekspresi keakraban dan kedekatan dengan melakukan permainan atau candaan yang menyenangkan di antara para sahabat dan keluarga. Tujuannya untuk mempererat hubungan persahabatan, keakraban dan rasa kebersamaan atau nilai-nilai agung lainnya dalam hubungan persahabatan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitarnya juga terkadang bercanda bersama para sahabatnya. Nah, kita lihat salah satu hadis yang menyampaikan kepada kita candaan Rasulullah SAW. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usama an Syarik an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. Qala Mahmud qala Abu Usama yani yumazihuhu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Mahmud bin Ghailan bercerita dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai Zal Udhunain, wahai pemilik dua telinga. Mahmud berkata, Abu Uzamah berkata, Rasulullah SAW bercanda dengan menjulukinya seperti itu. Jadi salah satu sahabat Nabi juga menjadi khadim Rasulullah SAW, Anas bin Malik, itu dipanggil oleh Nabi atau dicanda, Rasulullah memanggilnya dengan bercanda dengan memanggil Zal Udhunain. Zal Udhunain itu orang yang memiliki dua telinga. Ya memang kita semua punya dua telinga. Tapi Zal Udhunain ini menandakan bukan merendahkan Anas bin Malik. Tapi Rasulullah menyebutkan itu justru bermakna pujian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa dua telinga yang menjadikan seseorang manusia dapat mendengar suara-suara dan perkataan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi Rasulullah memanggil Zal Udhunain ini karena Anas bin Malik ini salah satu orang yang hampir tidak pernah membantah atau mengelak dari
peringatan atau nasihat dari Rasulullah SAW. Di orang yang selalu taat, orang yang selalu patuh kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi menjulukinya Dzal Uzunain. Ada yang dipanggil dengan Abu Hurairah karena Abu Hurairah suka dengan kucing, dipanggillah oleh Nabi dengan kunyah Dzal Uzunain. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kunyah, ada laqab. Kalau ini jatuhnya laqab. Dzal Uzunain. Kalau kunyah itu biasanya didahului dengan kata Abu atau Abu Sufyan, kemudian Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar tidak punya nama anak Bakar sebenarnya, tapi orang Arab suka memanggilnya dengan Abu Bakar. Siapa yang punya anak misalnya Dahlan, Abu Dahlan, nah itu namanya kunyah. Kalau lakab itu misalnya Umar Al-Faruq, Al-Faruq itu lakab. Nah ini Rasulullah SAW memanggil Anas bin Malik dengan panggilan Dzul Uzunain. Rasulullah SAW hendak bersenda gurau dengan Anas bin Malik dengan memanggilnya Dzul Uzunain. Oleh karenanya Imam Tirmidzi menukil perkataan Abu Usama yang mengatakan Rasulullah SAW berniat bercanda dengan Anas bin Malik dengan memberikan sebutan itu. Nah, Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah, dan beliau yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik fi ma'ataitahu. Jadi doanya kepada Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik, perbanyaklah anak keturunannya, dan berkahilah apa saja yang Engkau berikan kepadanya. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan berkat doa ini Anas bin Malik memiliki keturunan anak cucu sampai 100 lebih, bahkan ada yang mengatakan 110 lebih. Kemudian dia adalah salah satu sahabat Rasulullah terkaya. Jadi salah satu sahabat Nabi yang kaya itu adalah Anas bin Malik. Walaupun dia khadim Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Kemudian Anas bin Malik juga salah satu sahabat yang usianya paling panjang. Usianya 103 tahun. Bahkan satu riwayat menyebutkan usianya 107 tahun. Dan salah satu sahabat yang paling lama atau paling terakhir meninggal di Basrah, ya, di Basrah. Ketika Rasulullah meninggal, beliau hijrah ke Basrah. Tapi hebatnya beliau, walaupun beliau seorang khadim, pembantu Nabi, beliau bisa meriwayatkan hadis sampai 2286 hadis. Jadi riwayat hadis dari beliau yang ada di beberapa kitab hadis, baik di Kutubus Sittah atau Kutubul Ashir, itu ada 2286 hadis. Dari beliau terlahir ulama-ulama hadis itu sampai sekitar 200 ulama dari kalangan tabi'in. Jadi ini sahabat Nabi yang luar biasa, yang banyak menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat menjuluki Anas bin Malik ini, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi. Kalau ingin melihat kesempurnaan sholat Rasulullah, maka lihatlah sholat Anas bin Malik. Karena beliau dekat dengan Nabi dari kecil bersama Rasulullah, dari usia 10 tahun sampai Rasulullah meninggal, sehingga beliau tahu betul bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, haddatsana Hannad ibn Sarri qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik. Ini dari Anas bin Malik lagi. Qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li shaghir ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ini ceritanya Anas bin Malik itu punya saudara laki-laki. Nah, di sini tidak disebutkan nama aslinya, tapi Rasulullah memanggilnya dengan
eh, Abu Umair, ya, walaupun masih kecil. Kalau Anas bin Malik itu Rabi menjulukinya, mengkunyahnya dengan Abu Hamzah, walaupun dia usianya saat itu masih kecil. Nah, ini ada saudara laki-laki dari Anas bin Malik yang sedang bermain. Kemudian Rasulullah SAW mendekati atau dekat dengan anak-anak. Jadi Nabi itu suka bercanda, suka main sama anak-anak kecil. Nah, suatu ketika adiknya Anas ini bermain di dekat rumah Rasulullah SAW bersama Anas bin Malik. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendekati adiknya Anas bin Malik dan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abi Umair, apa yang terjadi terhadap Abu Nughair? Jadi Abu Nughair ini burung pipit, Pak, burung kecil yang dipakai main oleh Abu Umair ini. Jadi ketika dia sedang bermain dengan burung kecil ini, burung ini mati. Kemudian Rasulullah melihat peristiwa itu. Abu Umair ini sedih karena matinya burung yang sangat dia sayangi, bermain dengannya kemudian mati. Maka Rasulullah datang menghiburnya dan mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Abu Nughair? Abu Nughair ini nama lakap, nama kunyah terhadap burung yang diberikan atau yang sering diajak bermain oleh Abu Umair. Jadi Rasulullah ini hal-hal kecil aja luar biasa beliau terhadap anak kecil, terhadap musuh sekalipun beliau menjadi orang yang sangat tawadu dan sangat berakhlakul karimah. Dalam hadis ini telah disepakati bahwa Nabi SAW juga bercanda dengan anak-anak dan memberikan julukan kepada anak-anak dengan berkata, wahai Abu Umair. Dari hadis ini juga dapat dipahami kebolehan memberikan burung untuk dipelihara dan dijadikan teman bermain bagi anak-anak. Nah, ini kan, kalau sekarang kan suka ada jual burung-burung pipit tuh. Cuma jangan lupa dikasih makan, jangan disakiti ya. Kadang-kadang anak-anak kita cuma bisa bermainnya tapi nggak ngerti ngasih makannya, sampai burung itu harus mati karena kelaparan. Kemudian, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nah, ini panggilan Nabi terhadap adiknya Anas bin Malik. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si Nughair atau apa yang terjadi terhadap Nughair? Beliau mengatakan ini karena beliau telah mengetahui bahwa anak tersebut memelihara seekor burung kecil dan sering bermain dengannya. Namun burung tersebut baru saja mati sehingga si anak kecil ini kesedihan atau dirundung sedih. Ini salah satu bentuk candaan Rasulullah SAW. Ketika burung peliharaan Abu Umair mati, ia pun sangat sedih dan merasa kehilangan. Mengetahui hal ini, Nabi SAW berusaha menghibur dengan bercanda yang beliau lontarkan, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair. Kisah ini mengandung inspirasi betapa rendah hatinya Rasulullah SAW terhadap anak-anak, hingga beliau pun menyempatkan waktu untuk menghibur anak kecil tersebut yang sedang bersedih dikarenakan burung peliharaannya mati. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah itu selama saya ikut dengan Nabi, saya tidak pernah, selama 10 tahun beliau ikut dengan Rasulullah SAW, beliau tidak pernah melihat Rasulullah bermuka masam. Jangankan menegur, memarahi Anas bin Malik, bermuka masam pun sekalipun tidak. Jadi begitu rendah hatinya Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Bahkan ketika Anas bin Malik diperintahkan sesuatu oleh Rasulullah SAW untuk datang ke satu tempat, Anas bin Malik tidak langsung ke sana. Beliau bermain dulu dengan sahabat-sahabat kecilnya di sekitar rumah Nabi sampai dia lupa untuk datang ke tempat itu. Rasulullah nggak marah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau keluar di tempat Anas bin Malik dan dari belakang Anas bin Malik pundaknya dipegang sama Nabi. Ketika noleh, dia lihat, oh ini Rasulullah. Baru ingat Anas bin Malik, wah saya diperintahkan Nabi untuk datang suatu tempat untuk mengambil sesuatu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Abi Malik,
sudahkah engkau datang ke tempat yang aku perintahkan kepadamu? Lalu saat itu Anas bin Malik bergegas untuk datang ke tempat itu, dan tidak ada sama sekali amarah yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang lain, haddatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Duri qala haddatsana Ali bin Hasan bin Syaqiq qala anba'ana Abdullah bin Mubarak an Usama bin Zaid an Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Hadis Imam riwayat Tirmizi. Abbas bin Muhammad ad-Daru bercerita kepada kami, ia berkata Ali bin Hasan bin Syaqiq bercerita kepada kami, ia berkata Abdullah bin Mubarak mengabarkan kepada kami dari Usama bin Zaid dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata, para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau juga bercanda dengan kami? Jadi mereka bertanya kepada Nabi kok masih bercanda ya? Padahal beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasulullah, beliau seorang yang memiliki kemuliaan dibanding para sahabatnya. Maka sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, masihkah engkau bercanda dengan kami? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, iya, saya bercanda dengan kalian, tetapi kata Nabi, inni la aqulu illa haqqa. Tetapi aku hanya mengatakan hal-hal yang benar dalam candaanku. Jadi bercanda juga ya harus tetap menjaga koridornya. Kadang-kadang kita bercanda, ujung-ujungnya teman kita emosi. Nah, itu juga harus dijaga. Jadi Rasulullah juga bercanda, tapi beliau tetap bercanda dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ihsan, sehingga orang-orang atau sahabat-sahabatnya diajak bercanda, di samping beliau bahagia, senang, mereka juga mendapat nasihat dari candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih Anas bin Malik, anna rajulan istahmala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala inni hamiluka ala waladin naqah, faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah, faqala wa hal talidul ibla illan nuh ya illan nuh. Jadi Anas bin Malik menyampaikan kepada kita, ada seorang laki-laki yang meminta agar Rasulullah SAW memberinya hewan tunggangan. Seorang sahabat datang kepada Nabi minta supaya diberikan hewan tunggangan. Jadi Nabi menandakan bahwa Nabi itu hartanya banyak. Jadi bukan yang kita bayangkan Rasulullah itu orang miskin banget, enggak. Rasulullah itu orang kaya. Jadi beliau mengatakan seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan minta agar Rasulullah memberinya hewan tunggangan. Rasulullah SAW bersabda, baiklah, aku akan memberimu anak onta betina. Jadi minta tunggangan tapi yang dikasih anak onta betina. Ini sambil bercanda, baiklah kata Nabi, saya akan memberikan kamu anak onta betina. Kemudian laki-laki itu heran dan bertanya, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta betina? Anak onta betina, kalau pikiran dia, gimana caranya saya bisa naikin anak onta? Kata Nabi, faqala wahal talidul ibla illan nuq, bukannya yang melahirkan onta itu onta betina. Maksudnya Nabi gini, jadi beliau bercandanya, nanti dari onta betina ini akan lahir onta tunggangan jantan yang kamu tunggangi. Walaupun sebenarnya tetap Rasulullah memberikan onta tunggangan jantan sesuai permintaan sahabat tadi. Tapi Rasulullah sedang bercanda kepada sahabatnya bahwa nanti saya akan kasih onta betina, anak onta betina. Dari anak onta betina itu, bukankah kata Nabi, onta jantan yang jadi tunggangan itu lahir dari onta betina, walaupun masih kecil. Nanti ketika besar dia bisa melahirkan onta betina, ya onta jantan yang bisa menjadi tunggangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari masih Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik
banyak sekali meriwayatkan hadis. Tadi kita 2286 hadis oleh diriwayatkan oleh beliau. Mungkin diantara kita masih bisa hafal ya, sampai 10 lah. Nah, ini salah satu riwayat dari Anas bin Malik, saya bacakan terjemahannya saja. Ada seorang laki-laki dari gurun yang bernama Zahir, ya, namanya Zahir. Ini Arab Badui ini, dari pegunungan. Suatu ketika ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikannya hadiah. Jadi dia bawa dari kampungnya, dari pegunungan itu, hadiah untuk Rasulullah SAW. Nah, dia datang untuk memberikan hadiah dari daerah gurun tempat tinggalnya. Sebelum Zahir pulang, Nabi SAW pun memberinya beberapa bekal. Beliau Rasulullah SAW sangat senang dengan kedatangan Zahir, meski dicermati raut mukanya kadang tidak elok dipandang. Jadi kalau bahasa kasarnya ini, Zahir jelek, mukanya jelek. Cuma bahasanya halus banget Anas bin Malik. Dia bilangnya mukanya tidak elok dipandang, ya. Tapi orangnya baik hati. Kemudian beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, Zahir adalah orang kampung kita dan kita adalah orang kotanya. Jadi dia mulai ngeledek Zahir, dia bercanda kepada Zahir, Rasulullah bercanda kepada Zahir bahwa Zahir itu orang kampung, orang pedalaman, orang Badui. Kita ini orang kota. Bisa bercanda. Kemudian Rasulullah berkata, suatu ketika Nabi SAW mendapati Zahir sedang menjual barang dagangannya di pasar. Jadi Zahir ini ternyata seorang pedagang. Diam-diam Rasulullah SAW mendekat dari belakang dan memeluknya seraya menutup kepala Zahir dengan kain baju beliau. Jadi Zahir lagi duduk jualan, dari belakang Nabi meluk Zahir, dipeluk, bajunya dimasukkan kepala Zahir. Jadi kepalanya Zahir itu ditutup terus dipeluk sama Nabi. Ini candaannya. Orang-orang mungkin kalau sekarang udah orang kampung, pedagang kecil di pasar, yang datang nggak usah presiden, wali kota, kayaknya kalau ngelakuin kayak gitu kayaknya nggak pantas-pantas banget ya. Tapi Nabi melakukan itu. Zahir lagi jualan dengan barang dagangannya, kemudian Nabi datang dari belakang, kepalanya Zahir ditutup, kemudian dipeluk sama Nabi. Dipeluk sama Nabi. Kemudian seraya menutup kepala Zahir dengan kain baju beliau, sehingga Zahir pun tidak tahu siapa yang melakukan ini kepadanya. Jadi Zahir nggak tahu ini di belakang yang lagi sedang meluk ini siapa gitu. Kemudian Zahir berkata, siapa ini? Lepaskan aku, teriak Zahir, kaget ya. Kalau kita ngebayang ini orang sudah orang kampung, tadi dibilang mukanya jelek sama, ya bahasa kasarnya gitu, mukanya jelek, nggak begitu cakep ya, nggak elok lah dipandang kira-kira gitu. Tapi Nabi masih memperlakukannya dengan sangat luar biasa, dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia minta supaya lepaskan aku, teriak Zahir kaget. Nabi SAW pun melepaskannya, dan ketika Zahir melihat, ya, yang melakukan ini adalah Rasulullah SAW, ia justru tidak mau dilepaskan dari pelukan Nabi. Di malah kata Zahir itu terusin Nabi. Jadi punggungnya Zahir itu langsung disandarkan ke dada Nabi, minta supaya dipeluk lagi. Ya siapa yang nggak bahagia? Dia seorang pemimpin umat, dia seorang manusia terbaik, dia seorang Rasulullah, utusan Allah, dipeluk sama beliau. Kita aja tiba-tiba lagi duduk, datang Aagim misalnya meluk kita dari belakang, jangan dilepas, peluk aja. Kenapa? Begitu bahagianya Zahir, ternyata yang meluk dia adalah Rasulullah SAW. Jadi dia kembali menyandarkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW. Nabi SAW berteriak,
siapa yang mau membeli hamba budak ini? Ya itulah bercanda aja Nabi itu. Sudah dipeluk, ditutup kepalanya, masih bercanda lagi Nabi. Siapa yang membeli budak ini? Padahal dia orang merdeka sebenarnya. Dia orang merdeka. Siapa yang mau membeli budak ini, kata Nabi. Zahir menjawab, wahai Rasulullah, jika aku dijual sebagai budak, niscaya hargaku akan sangat murah. Dia sadar diri, udah nggak elok dipandang, orang kampung, fisiknya nggak biasa-biasa saja. Siapa yang mau beli budak seperti saya, Rasulullah? Pasti saya harganya murah, kata Zahir. Tapi apa kata Nabi? Inilah hebatnya Nabi. Di ujung candaannya itu ada hikmah yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ya Zahir, hargamu di sisi Allah tidak semurah itu, atau hargamu justru mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba. Di mata manusia Zahir biasa saja, dia tidak memiliki kemuliaan apa-apa, bahkan memandangnya saja tidak nyaman, ya mungkin tidak nyaman, ya mungkin karena wajahnya pas-pasan gitu, jadi dibilangnya nggak elok lihat. Tapi oleh Rasulullah SAW diperlakukan begitu mulia, dipeluk sama Nabi, dicandai sama Nabi, sampai candaan Nabi sampai pada kalimat, saya mau jual budak nih, siapa yang mau beli? Zahir paham siapa dirinya, bagaimana kapasitasnya. Dia bilang kepada Nabi, kalau saya dijual jadi budak ya Rasulullah, pasti harga saya murah. Karena budak yang mahal itu adalah budak yang fisiknya kuat, yang bisa bekerja keras. Nah saya bisa apa? Saya cuma pedagang kecil, kalau mungkin kita sekarang, saya cuma pedagang kecil yang ada di pasar-pasar, dan itu pun dagangannya di emperan bukan toko. Tapi Nabi melakukan itu, dipeluk. Tapi di ujung dari candaan itu Rasulullah berkata, hargamu di sisi Allah tidak semurah itu, bahkan hargamu di sisi Allah sangat mahal. Yang menyebut itu Rasulullah. Zahir pasti luar biasa senangnya, dan itu langsung didengar dari lisan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi saja yang ketika sahabat duduk di Masjid Nabawi, kemudian datang bolak-balik 3 kali sampai Nabi mengatakan akan datang seorang ahli surga. 3 kali beliau masuk ke dalam masjid, 3 kali itu juga disampaikan Rasulullah SAW. Ketika Abdullah bin Umar datang ke rumahnya, pengen tahu apa yang dilakukannya. Ketika dia tahu bahwa orang itu ternyata orang yang selalu berlapang hati untuk memaafkan kesalahan saudaranya setiap harinya sebelum tidur, dia sampaikan kepada sahabat tadi. Abdullah bin Umar mengatakan kepada sahabat tadi, sahabatku, aku datang kemari karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan akan datang seorang ahli surga. 3 kali Rasulullah mengatakan itu, 3 kali Anda yang datang. Apa yang Anda lakukan? Kata sahabat Nabi, aku tidak melakukan apa-apa kecuali ketika akan tidur, aku melapangkan hatiku untuk memaafkan kesalahan saudara di hari itu. Sehingga aku tertidur, aku tidak menyimpan dendam, aku tidak menyimpan kebencian, bahkan aku sudah memaafkan saudaraku. Maka kata Abdullah bin Umar, itulah yang menyebabkan engkau dijaminkan surga Rasulullah. Yang menyampaikan Abdullah bin Umar langsung kepada sahabat, bukan Rasulullah. Tapi begitu bahagia sahabat tadi karena lisan itu keluar, ucapan itu keluar dari lisan Rasulullah, walaupun itu tidak langsung kepada beliau. Nah ini Rasulullah langsung menyampaikan itu kepada Zubair, dan ini merupakan satu kebahagiaan yang dirasakan oleh sahabat Nabi Zahir, ya, namanya Zahir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dari kalimat ini Rasulullah tetap menyukai Zahir meski secara fisik Zahir terlihat buruk, ya, jadi Rasulullah tidak melihat itu. Makanya dalam khutbah haji wada'nya itu Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas, inna rabbakumul wahid, la farqa li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan satu. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan kemuliaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang asing seperti kita. Wala ajamiyyin ala arabiyyin, tidak juga orang Ajam terhadap orang Arab. Apa yang membedakan kalian? Apa farq antara kalian dengan orang Arab? Atau perbedaan kalian antara orang Arab dengan orang Ajam? Kata Nabi, illa bittaqwa, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan rajulun damim
ada pula yang mengatakan rajulun zamim. Adapun ad-damamah berarti laki-laki yang buruk secara fisik. Sedangkan az-zamamah berarti buruk dalam perilaku dan sifat. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ad-damamah, bukan az-zamamah. Keburukan fisik tidak patut dicela, karena yang demikian bukanlah kehendak dan hasil tindakan pribadi. Itu memang sudah menjadi ketetapan Allah. Seseorang diberikan fisik yang bagus, wajah yang tampan, wajah yang cantik, syukuri. Karena itu satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika saudara kita berikan fisik yang tidak sempurna, wajah yang tidak baik, wajah yang kurang baik dilihat, wajah yang jelek, kita tidak patut untuk mencelanya, karena itu memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan takdir penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan perilaku bisa jadi layak dicela karena merupakan hasil dan keputusan dan tindakan pribadi. Makanya dulu ketika mondok itu kiai kalau lagi marah sama santri itu beliau tidak mencela fisik, Pak. Pak Kiai bilang gini, saya tidak benci fisik kamu, yang saya nggak suka akhlak kamu. Jadi beliau selalu, bahkan ada salah seorang santri, saya pernah sampaikan, ada salah seorang santri, saya masih ingat nama beliau, sekarang dipanggilnya Kiai Haji Ali. Beliau itu setiap hari, Pak, kan di rumah Pak Kiai itu, karena beliau udah sepuh ya, waktu kami belajar itu usia beliau udah 90 tahun lebih. Itu salah satu tugas beliau adalah memapa Pak Kiai itu ke masjid, atau ketika beliau mau ke satu tempat, dia salah satu yang suka ngawal beliau, almarhum Pak Kiai. Ini baru saja diomelin sama Pak Kiai, tapi Pak Kiai kemudian tetap dipapa sama si Ali ini sampai ke masjid. Sampai di masjid dicium jidatnya sama beliau, Pak Kiai. Setelah duduk, habis sholat subuh, beliau ngisi pengajian, terus lihat si Ali di samping Pak Kiai. Bilang beliau, ini anak nih, saya suka sama anak ini, katanya. Cuma yang saya nggak suka ini akhlaknya, katanya. Itu di depan. Nah, tapi justru kalimat itu yang menyadarkan sahabat tadi, kemudian dia menjadi orang yang lebih alim, lebih menyadari diri untuk terus belajar, sampai akhirnya ya sekarang menjadi salah satu pimpinan pondok di Kalimantan. Kenapa? Ya itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh mencela fisik seseorang, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Yang harus kita ingatkan, yang harus kita nasihati, atau yang kita benci, seandainya pun kita harus benci, itu adalah akhlak seseorang atau perilaku seseorang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa kalian, tidak melihat wajah kalian, tidak melihat harta kalian, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Nah, ini Rasulullah tegaskan lagi juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penegasan kepada kita bahwa la farqa li arabiyyin wal ajamin. Tadi satu hadis Nabi ketika haji wada, tidak ada perbedaan kemuliaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Nah, kita kan juga mengalami hal seperti ini kadang-kadang karena asobiyah kita, kesukuan kita yang terlalu tinggi,
Seakan-akan kitalah suku yang paling mulia, paling hebat ya, paling agung lah ya. Sampai kita lupa bahwa ternyata dengan kesombongan itu justru kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan masih sampai sekarang seperti itu. Wah, saya orang ini nih, orang lebih mulia dari si A, lebih mulia dari suku ini. Padahal bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi patokannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ada sebuah hadis nih. Ini juga sering kita dengar kisahnya. Haddatsana Abdul Humaid qala haddatsana Mus'ab ibn al-Miqdam qala haddatsana Al-Mubarak ibn Fadalah anil Hasan qala atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang nenek-nenek ajuz ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allaha ayyudkhilani al-jannah. Ini orang ini datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Faqala ya ummu fulan. Nabi berkata kepada, ini sambil bercanda nih. Nabi berkata kepada ibu tadi, orang nenek tadi, ya ummu fulan, wahai ibunya si Anu, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga itu tidak akan pernah dimasuki nenek-nenek. Nah, ini kata Nabi. Dia sudah datang baik-baik sama Nabi, minta didoakan supaya dimasukkan surga, tapi ketika Nabi menjawab malah dibilang sesungguhnya surga tidak akan pernah dimasuki nenek-nenek. Kan sedih, Pak. Kalau mati saya gimana ya, jangan mati sampai nenek-nenek gitu ya. Faqala fawallat tabki. Jadi ketika mendengar itu dia kecewa banget si nenek-nenek ini sampai dia pergi menangis tuh. Dia meninggalkan Nabi sambil menangis. Nabi biarin aja, nggak ditahan sama Nabi, dia biarin pergi nangis tuh. Padahal Nabi sedang bercanda. Lalu kemudian Rasulullah berkata, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dikasih tahu ke sahabat yang di situ, kasih tahu si nenek-nenek itu bahwa dia tidak akan masuk surga kalau dia masih nenek-nenek. Sementara dia masih nenek-nenek. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Itu jawabannya. Apa kata Nabi? Kemudian beliau membacakan satu firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Itu jawabannya. Jadi candaan tadi di akhirnya ada hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Jadi ayat itu disampaikan oleh sahabat kepada nenek-nenek tadi. Nenek itu sudah jalan didekati oleh para sahabat. Nabi itu jawabannya ini. Emang nggak ada nenek-nenek masuk surga, tapi kata Nabi nanti kalian yang nenek-nenek tadi yang sudah sepuh, yang sudah bongkok, yang sudah nggak jelas gitu ya, akan diciptakan kembali abkara, perawan-perawan yang penuh dengan rasa kasih dan cinta, pasti masuk surga. Kalau wujudnya sekarang nggak akan masuk surga, tapi ketika sudah diubah wujudnya menjadi wanita-wanita perawan yang penuh kasih dan cinta, nah itulah nanti yang badan itulah nanti yang dimasukkannya ke dalam surga. Nah, ini adalah bagian dari beberapa candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah SAW kemudian menegaskan tentang bagaimana fisik orang-orang yang masuk surga. Dan Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata jurdan murda mukahhalin bani salasin au salasin wa salasin. Apa kata Nabi? Para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam kondisi muda, kuat dan tampan kalau laki-laki,
cantik kalau perempuan, dengan usia rata-rata 30 sampai 33 tahun. Kita sekarang yang usia 40-50, jangan berharap fisik kita ini yang masuk surga. Nanti batas usia yang disebutkan Nabi, orang yang masuk surga nanti fisiknya atau usianya antara 30 sampai 33 tahun dan tidak akan pernah merasakan tua. Nah, ini hebatnya. Jadi ini beberapa bentuk candaan Rasulullah SAW, baik kepada anak kecil, kemudian sahabatnya yang mungkin secara fisik tidak sempurna, tetapi beliau tetap memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, juga kepada orang tua yang mungkin usianya lebih tua dari Rasulullah SAW. Tapi semua apa yang dilakukan Nabi SAW, maka Nabi benar mengatakan, ini la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali itu kebenaran. Jadi sampai terhadap candaan Nabi pun di situ ada pelajaran, di situ ada hikmah. Karena itu ini adalah menjadi salah satu ibrah buat kita, menjadi salah satu pelajaran yang kita bisa petik bahwa tidak ada larangan kita bercanda. Silahkan saja kita bercanda selama dalam kondisi baik dan tidak melakukan hal-hal yang kemudian menyakiti hati saudara kita. Karena candaan itu penting, bercanda bersendaguro itu penting untuk menyegarkan suasana, menyenangkan kita ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Yang perlu dihindari dan satu hal yang perlu kita lihat, Nabi ketika memberikan lakab seseorang atau memanggil dengan panggilan kunyah, Rasulullah tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Kalau kita kan enggak, ayo monyet, apalagi tuh macam-macam deh istilah kita. Anak muda sekarang itu namanya lucu-lucu, namanya siapa gitu dipanggilnya keling gitu ya, mentang-mentang dia hitam keling gitu atau apa gitu. Ya mungkin si itu enak-enak aja dengar, tapi begitu orang tuanya dengar, anak gua selalu namanya panggilnya keling ya, hitam ya hitam tapi panggilnya yang bagus. Ya atau dipanggil apa ya, panggilan-panggilan binatang misalnya yang nggak enak lah. Apalagi kalau orang tua marah kepada anaknya kan nggak enak, anjing lu, babi lu, kan auzubillahi min dzalik. Kalau anaknya bisa jawab, ya kalau saya anjing ibu apa gitu. Ini kan hal-hal seperti ini dari bahasa saja, ketika beliau memanggil sahabatnya, memanggil anak kecil, memanggil orang-orang di sekitar beliau itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Dan satu hal yang luar biasa dari Rasulullah, bahwa orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sesuai dengan doanya itu makbul. Seperti Anas bin Malik tadi. Kalau Abdullah bin Abbas itu didoakan oleh Nabi dengan doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Abdullah bin Anas ini didoakan sama Nabi, ya Allah, berikan dia pemahaman yang dalam tentang agama dan berikanlah pengetahuan yang dalam tentang tafsir Al-Qur'an. Dan itu makbul, diterima oleh Allah SWT. Akhirnya Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk paling paham tentang syariat ini dan paling mengerti tentang Al-Quran, paling paham tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Maka karena itu kita sebagai orang tua doakan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Kita sebagai sahabat doakan doa-doa yang baik kepada sahabat-sahabat kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan, jangan pernah mendoakan keburukan kepada orang lain, doakan kebaikan. Karena kalau keburukan itu ditolak oleh Allah, doa keburukan itu ditolak oleh Allah, maka kata Rasulullah, doa itu kembali kepada orang yang berdoa. Dan Allah itu thayyib. Innallaha thayyib. Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah itu baik, Allah mencintai kebaikan, kecantikan. Ketika doa keburukan diminta kepada Allah, maka Allah tidak pernah menerima doa keburukan. Yang diterima oleh Allah adalah doa kebaikan. Sebenci-bencinya kita kepada sahabat kita, doakan kebaikan. Berikan dia hidayah ya Allah. Berikan dia pemahaman tentang agama. Itu yang kita doakan, supaya ketika dalam hidup ini tidak perlu harus menyimpan dendam atau kemarahan kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca dari beberapa hadis terkait dengan sikap Rasulullah SAW, candaan Rasulullah SAW menjadi ibrah buat kita, ilmu yang bisa kita amalkan dari sedikit yang kita pahami.
Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan ada beberapa senda gurau Nabi Muhammad ya, candaan sehari-hari baik kepada anak kecil, walaupun misalnya tadi ada orang yang dari orang kampung, kemudian kepada Anas dan kepada para sahabat-sahabat, termasuk kepada nenek-nenek pun Nabi tetap juga bercanda, tapi tetap candanya juga ada koridornya. Mungkin ada bapak ibu yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan. Ibu ada mau bertanya? Sebelah kiri sini ada, tengah kanan. Sepertinya kita semua sudah penuh candaan ya Pak ya. Jadi sehari-hari semakin bersahabat, semakin guyup dan ukhuwah Islamiyahnya itu tetap terjalin dengan baik, sehingga kekeluargaan sama kita itu semakin baik. Dan ingat, tidak boleh kalaupun bercanda itu terkait dengan fisik. Ya, tadi Pak Ustadz sudah jelaskan bahwa fisik itu merupakan ciptaan Allah, dan itu berarti kalau mau bercandain fisik seseorang itu berarti tidak baiklah, untuk karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bercandalah juga sehingga untuk lebih akrab. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita tutup saja kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.